Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat 1 September 2023, Pekan Biasa ke-21. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 25, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong penganten. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, menyimpulkan nasihat Paulus dan peringatan Yesus hari ini. Paulus menasihati kita untuk bertekun dalam kekudusan, sedangkan Yesus mengajarkan kita untuk selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan kerajaan surga. Kita menjadi kudus karena Bapa kita yang di surga adalah kudus. Karena itu, tugas kita adalah menjaga kekudusan tersebut dalam dunia yang semakin menekankan kebebasan individu, di mana orang bebas melakukan apa saja terhadap tubuhnya. Dalam dunia seperti ini, kita perlu berjaga-jaga. Sebagai pengikut Kristus, di satu pihak kita memperjuangkan kebebasan individu. Di lain pihak, kita perlu bijaksana menggunakannya. Salah satu wujud dari kebebasan itu adalah kemampuan mengatakan tidak. Kita perlu mengatakan tidak terhadap hal-hal yang membawa kita kepada ketidakmurnian. Kita harus berani mengatakan tidak terhadap pertemanan, hiburan, bacaan, atau konten media sosial yang dapat membawa kita ke dalam ketidakmurnian. Dalam soal kekudusan tubuh, kita perlu mawas diri dan berani mengatakan tidak, sekalipun terhadap teman, seperti para gadis yang bijak dalam Injil hari ini, yang berani mengatakan tidak terhadap teman-temannya. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa kami di surga, ajarlah kami memelihara tubuh kami agar tetap sehat dan kudus sampai kedatangan kembali Putra-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.